Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kencana, NIM 21020011 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Pada kali ini, saya akan membahas tentang administrasi keuangan untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Pengertian dari administrasi keuangan dalam dunia pendidikan ini mungkin menjadi salah satu alasan paling kuat kenapa yang namanya uang itu harus diadministrasi sedemikian rupa dan harus dikelola. Karena besar kemungkinan, besar peluang bagi seseorang atau kelompok tertentu untuk bermain dengan anggaran ini. Sehingga yang harusnya anggaran pendidikan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan proses perbaikan kualitas sekolah, sehingga pencapaian tujuan pendidikan menjadi lebih baik atau lebih mudah untuk dicapai. Tapi karena ada oknum-oknum tadi, semuanya menjadi sangat jauh atau sulit untuk terbentuk dan dicapai. Administrasi keuangan adalah proses pengelolaan dan proses pengaturan terkait segala hal yang melibatkan anggaran dan segala hal yang melibatkan kegiatan yang pada akhirnya berhubungan dengan keuangan. Mulai dari pembuatan laporan, pencapaian tujuan, dan kepentingan bersama. Itu yang kita sebut sebagai administrasi keuangan. Selanjutnya, tujuan dari administrasi keuangan. Tujuan dari administrasi keuangan yang pertama adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Efektivitas berarti kaitannya dengan pencapaian tujuan. Efisien berarti kaitannya dengan waktu. Yang kedua adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Artinya, ada kejelasan terkait pertanggungjawaban keuangan. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban bahwa sekecil apapun pengeluaran harus ada bukti-bukti yang jelas. Begitu uang dikeluarkan memang diperuntukkan untuk sebuah kegiatan. Dan kegiatan itu adalah program-program yang diperuntukkan untuk kepentingan sekolah atau lembaga perguruan tinggi. Bukan kepentingan 1-2 orang dan sekelompok orang. Mereka juga harus memastikan bahwa keuangan sekolah dilaporkan secara akurat dan transparan, sehingga orang tua siswa, dewan sekolah, dan pihak yang berkepentingan lainnya dapat memahami bagaimana dana sekolah digunakan. Yang ketiga adalah meminimalisir. Artinya, meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran atau keuangan sekolah. Proses administrasi keuangan sekolah atau keuangan pendidikan. Ada 3 proses, mulai dari perencanaan, penggunaan, atau pelaksanaannya, dan terakhir adalah bentuk pertanggungjawabannya. Jadi ketiga proses kegiatan ini harus sangat jelas dan harus bisa dipertanggungjawabkan, karena kalau sedikit saja bermasalah, maka akan menjadi pusat penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran akan terjadi. Adapun proses administrasi keuangan sekolah yang lebih rinci mencakup beberapa tahapan penting di antaranya. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan. Administrasi keuangan harus membuat rencana keuangan yang mencakup estimasi biaya untuk kegiatan pendidikan dan operasional, serta sumber pendanaan yang dibutuhkan. Rencana keuangan harus didasarkan pada tujuan dan visi misi sekolah. Yang kedua yaitu penganggaran. Setelah perencanaan keuangan, tahap selanjutnya adalah membuat anggaran yang mencakup rincian pengeluaran dan pendapatan untuk tahun anggaran tertentu. Anggaran harus disesuaikan dengan rencana keuangan dan visi misi sekolah. Yang ketiga yaitu pelaksanaan anggaran. Setelah anggaran disetujui, administrasi keuangan harus melaksanakan anggaran dengan memperhatikan prioritas dan pengeluaran yang telah dianggarkan. Yang keempat yaitu pengawasan keuangan. Selama pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan harus memantau dan mengawasi pengeluaran dan pendapatan, serta membuat laporan keuangan secara berkala.
Yang kelima yaitu audit keuangan. Setiap tahun, sekolah harus menjalani proses audit keuangan oleh auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak ada kejanggalan atau ketidaksesuaian yang signifikan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu pemeriksaan dan laporan. Laporan semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan di sekolah harus dilaporkan dengan menggunakan tata cara yang ditetapkan. Format laporan keuangan sekolah merupakan daftar semua jenis penerimaan dan pengeluaran uang, atau yang disamakan dengan uang disampaikan kepada atasan. Berdasarkan Undang-Undang Pembendaharaan Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 Pasal 70 Jo PP Nomor 5 Tahun 1975 Pasal 12 dan 40, bendaharawan wajib mempertanggungjawabkan kebenaran semua penerimaan dan pengeluaran. Kepala sekolah sebagai atasan secara langsung ikut bertanggung jawab terhadap semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh bendaharawan, agar pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan tertib dan baik. Maka bendaharawan harus mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dengan rapi dan teratur. Jadi, dalam keseluruhan, administrasi keuangan pendidikan penting dalam membantu lembaga pendidikan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan keuangan yang tepat, efisien, efektif, dan terkendali. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang materi administrasi keuangan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.